Shoyan bergumam di dalam hatinya bahwa jika dia ingin membunuh Yunsan, dia hanya bisa menggunakan seluruh kartu trufnya. Salah satunya adalah dengan menggunakan teratai api 3 warna. Shoyan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia berhenti ragu-ragu saat dia menggerakkan tangannya. Sekelompok pil obat muncul di tangannya sebelum dia memasukkannya ke dalam mulut dan menelannya dengan sekuat tenaga. Shoyan menelan pil obat itu ke perutnya, tetapi tidak mengalihkan perhatiannya untuk memperbaiki pil obat. Karena dia memiliki api surgawi, dia tidak perlu terlalu memperhatikan pil obat yang dia telan. Api surgawi akan secara otomatis memperbaikinya. Sesaat kemudian, pil obat berubah menjadi doki murni yang mengalir ke pembuluh darah yang luas. Wajah Yunsan berkeduk sedikit saat dia melihat bagaimana Shoyan memakan pil obat dengan liar. Meskipun dia adalah seorang elit Dozong, pil obat yang dia simpan secara alami tidak akan melebihi koleksi Shoyan. Oleh karena itu, dia hanya bisa membuka matanya dan melihat doki Shoyan yang telah kelelahan perlahan pulih dengan bantuan pil obat. Secara alami, tidak mungkin bagi Yunsan untuk menunggu Shoyan dengan bodohnya memulihkan dokinya. Oleh karena itu, saat Shoyan menelan pil obat itu, tubuhnya bergerak dan muncul di depan Shoyan dengan cara seperti hantu. Tangannya menebas tenggorokan Shoyan di bawah penutup doki yang berwarna hijau tua itu. Tubuh Shoyan sedikit bersandar ke belakang, dan tangan Yunsan sangat dekat dengan leher Shoyan. Saat tangannya memotong udara, angin dingin yang pekat menyebabkan kulit Shoyan terasa mati rasa. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Shoyan saat tubuhnya bersandar. Saat dia melakukannya, dia menjentikan jari dan penguasa Suan berat menyala dan muncul. Kakinya dengan keras menendang gagang penguasa, dan penguasa berat itu membawa kekuatan ganas yang ditembakkan ke arah Yunsan. Penguasa berat yang bergegas menyebabkan tubuh Yunsan berhenti. Dia dengan kejam mengayunkan tinjunya ke depan dan mengirim penguasa berat itu terbang. Jari Shoyan bergetar tepat saat Yunsan mengirim penguasa itu terbang. Cincin berwarna putih pekat dan sekelompok api putih dengan cepat muncul di depan Shoyan. Pada saat yang sama, Shoyan memisahkan Glazed Lotus Hair Flame ketika dia melihat nyala api putih yang pekat muncul. Itu berubah menjadi sekelompok api berwarna hijau dan api tak terlihat. Segera setelah itu, Shoyan bertepuk tangan tanpa ragu-ragu, dan api inti teratai hijau dan api tak terlihat ditelan ke dalamnya. Akhirnya, itu menjadi sekelompok api berwarna putih yang pekat. Ruang di sekitar Shoyan mulai bergetar ketika 3 jenis api surgawi melakukan kontak. Ekspresi Yunsan berubah drastis saat melihat tindakan Shoyan. Dia bisa merasakan 3 api surgawi di depan Shoyan memiliki energi yang sangat menakutkan. Tubuh Yunsan langsung menghilang pada saat yang hampir bersamaan. Dia harus menghentikan serangan menakutkan dari Shoyan ini. Jika tidak, akhirnya tidak akan baik. Yunsan yang telah berubah menjadi bayangan hitam juga menyebabkan ekspresi Shoyan sedikit berubah. Sayap hijau kehitaman di punggungnya mengepak. Kedua tangannya dengan erat memegang kumpulan 3 api berwarna berbeda yang dengan cepat bercampur saat ini. Saat tubuhnya dengan cepat mundur, Shoyan juga menjentikan jarinya dan beberapa botol giok tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanan. Ada teratai api seukuran telapak tangan di dalam masing-masing botol giok. Bang! Botol giok itu terbang keluar dan segera mengeluarkan suara letusan yang kacau. Meskipun teratai api kecil ini tidak dapat menyebabkan banyak luka pada Yunsan, itu mampu memperlambat kecepatan pengejarannya. Tatapan Yunsan segera bergeser dari wajah Shoyan yang pucat, sebelum akhirnya berhenti di tangannya. Pada saat ini, Yunsan tiba-tiba mengecilkan matanya. Shoyan mengepakkan sayap hijau kehitaman di punggungnya ke udara. Wajahnya pucat saat napasnya menjadi sangat lelah. Sebuah teratai api dengan 3 warna berbeda dengan lembut mengembang di atas telapak tangan Shoyan. Energi yang sangat liar dan keras perlahan merembes keluar. Itu menyebabkan kejutan melonjak di wajah semua orang yang hadir. Ekspresi Yunsan segera menjadi jelek saat tatapannya menyapu teratai api di atas telapak tangan Shoyan. Energi yang merembes keluar dari teratai api itu adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan dia merasa tekanan yang tidak biasa.
Bagaimana bajingan ini bisa melakukan serangan sekuat itu dengan kekuatannya? Yunsan dengan marah meraung di dalam hatinya. Sosok yang menyerang ke depan segera berhenti sebelum tubuhnya dengan cepat bergegas mundur ke belakang. Doki hijau tua yang agung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, doki yang kuat itu membentuk tornado berwarna hijau yang sangat tinggi lebih dari 100 kaki di langit. Banyak tatapan di lapangan terbuka memandang Yunsan yang berhasil mengandalkan dokinya yang kuat untuk menggumpalkan tornado besar dalam waktu yang singkat. Mereka tidak bisa membantu tetapi memberi pujian. Dia memang layak menjadi ahli di kelas Dozong. Keterampilan ini saja adalah sesuatu yang tidak dapat ditampilkan oleh satupun elit Do Huang. Tornado besar berwarna hijau menutupi seluruh tubuh Yunsan. Itu mendesis saat berputar dengan kecepatan yang tinggi. Angin kencang bertiup dan membuat cukup banyak orang di bawah berjatuhan ke segala arah. Angin liar bersiul di langit di atas sekte Mystic Cloud. Laut pepohonan di pegunungan itu tiba-tiba mulai bergoyang bersama angin. Shoyan juga kaget saat melihat Yunsan tiba-tiba membuat keributan besar. Senyum dingin segera muncul di wajah putih pucatnya. Dia menundukkan kepalanya dan melirik teratai api dengan warna berbeda yang tergantung di tangannya. Jenis teratai api yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi ini tidak mencapai tahap yang sempurna selama periode waktu yang singkat ini. Namun, dengan bantuan kekuatan spiritualnya yang luar biasa, dia hampir tidak bisa mempertahankan keseimbangannya. Energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalamnya secara alami berkali-kali kuat dibandingkan dengan teratai api dengan 2 jenis api surgawi di masa lalu. Hanya dengan menggabungkan 3 jenis api surgawi, itu hampir menghabiskan semua doki Shoyan. Teratai api dengan 3 warna mungkin memiliki kekuatan yang mengesankan, tetapi itu juga membutuhkan harga yang menakutkan untuk terbentuk. Bahkan dengan kekuatan Shoyan saat ini, dia hanya bisa mempertahankan 3 jenis api surgawi pada keseimbangan dengan semua kekuatannya. Mata Shoyan menatap tajam ke arah tornado besar yang telah menyebar ke seluruh langit. Kekuatan robekan yang dipancarkan dari dalam masih menyebabkan tubuh Shoyan sedikit bergoyang meskipun dia berada cukup jauh dari tornado itu. Tentu saja, ini secara alami, juga karena tubuhnya menjadi sangat lelah setelah dengan paksa menggabungkan 3 jenis api surgawi. Sayap hijau kehitaman di punggung Shoyan menjadi jauh lebih tipis saat ini. Semua ini membuktikan bahwa pada saat ini Shoyan benar-benar kehabisan tenaga. Meskipun demikian, teratai api yang dipegang di tangannya menyebabkan bahkan seorang ahli seperti Yunsan takut mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebagai gantinya, dia buru-buru mengaktifkan pertahanan terkuatnya. Bahkan Yunsan takut jika teratai api menyerang, dia akan menjadi orang pertama yang binasa di bawah api itu. Teratai api berwarna berbeda perlahan berputar di atas tangan Shoyan. Dalam waktu istirahat yang singkat ini, metode Ki Flame Mantra di dalam tubuh Shoyan juga mulai buru-buru menyerap sebagian energi alam di sekitarnya. Kemudian, itu bergabung dengan kekuatan obat yang belum sepenuhnya dicerna di dalam tubuhnya. Energi itu dengan cepat disempurnakan, sebelum akhirnya berubah menjadi doki murni yang mengalir dalam jalur Ki Shoyan yang hampir habis. Shoyan menggunakan celah di mana doki di dalam tubuhnya pulih saat dia menyapu medan pertempuran tempat Yalo dan pelindung Wu berada. Ini adalah pertama kalinya Shoyan menyaksikan Yalo benar-benar menggunakan tubuh spiritualnya untuk bertarung dengan seseorang. Meskipun tubuh spiritual tidak dapat menggunakan doki, kekuatan spiritual yang agung itu tidak kalah dengan kekuatan doki yang ada. Itu juga tanpa bentuk atau warna, dan serangannya yang aneh tidak dapat diprediksi. Tentu saja, serangan kekuatan spiritual akan memiliki kekuatan yang sangat berkurang untuk beberapa alasan yang tidak diketahui ketika digunakan melawan seorang ahli dari Hall of Soul. Namun, Yalo bukanlah tubuh spiritual biasa. Dia memiliki Bonciling Flame. Tidak hanya dia tidak perlu takut dengan serangan berantai aneh dari pelindung Wu, tetapi efek khusus dari Bonciling Flame juga menyebabkan pelindung Wu tampak sangat menderita ketika dia bertukar pukulan dengan Yalo sebelumnya.
Kabut hitam yang menyebar ke seluruh tubuhnya berulang kali berfluktuasi di bawah suhu panas yang tidak biasa yang tampak panas dan dingin. Pelindung Wu jelas kaget dengan kekuatan Yao yang saat ini. Setelah mengejar tubuh spiritual selama bertahun-tahun, dia jarang gagal. Oleh karena itu, terlepas dari seberapa kuat tubuh spiritual itu ketika mereka masih hidup, begitu mereka kehilangan tubuh fisik, mereka akan tampak seperti harimau ganas yang kehilangan taring mereka. Serangan yang digunakan Yao Lao semuanya merupakan gerakan yang fatal. Serangannya sangat terampil dan ganas, di bawah kendalinya yang hampir sempurna terhadap Bone Chilling Flame. Itu menyebabkan pelindung Wu mengalami masalah dalam melacaknya. Jika bukan kekuatan pelindung Wu yang kuat, kemungkinan Bone Chilling Flame akan menyerang tubuhnya dan dengan kuat menghancurkan tubuhnya. Namun, meskipun dia kadang-kadang bisa menghindari serangan itu, pelindung Wu mengalami kerugian yang besar setelah serangan Yao Lao yang semakin tajam. Pada akhirnya, dia sebenarnya hanya mampu bertahan dan tidak lagi membagi perhatiannya untuk melancarkan serangan balik ke arah Yao Lao. Hati pelindung Wu dipenuhi dengan amarah dalam menghadapi situasi di mana dia semakin tidak diuntungkan. Ini adalah pertama kalinya dia dipaksa dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Pelindung Wu mengatupkan giginya dengan keras saat pikiran ini melintas di hatinya. Lebih dari 10 rantai hitam yang pekat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan segera menghantam ke arah Yao Lao dari segala arah. Dari kelihatan situasinya, sepertinya dia ingin terlibat dalam pertarungan yang putus asa. Xiaoyan meletakkan batu besar yang tergantung di hatinya setelah melihat pertempuran Yao Lao dan pelindung Wu. Dia mengangkat pandangannya dan menempatkan pikirannya pada tornado besar di kejauhan. Apa yang perlu dilakukan sekarang adalah membunuh bajingan tua ini dan mengakhiri semua dendam dari masa lalu. Sayap hijau kehitaman yang agak ilusi di punggung Xiaoyan dikepakkan. Itu menahan tubuh Xiaoyan dengan mantap di langit. Sesaat kemudian, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan teratai api perlahan terangkat di depan banyak tatapan yang terfokus padanya. Yunsan yang tubuhnya tersembunyi di dalam tornado api. Ketika dia melihat tindakan Xiaoyan dari kejauhan, dia merasakan jantungnya sedikit menegang. Yunsan mengeluarkan teriakan rendah di dalam hatinya dan semua doki yang melonjak di tubuhnya mengalir keluar. Itu menyebabkan warna tornado yang sangat besar menjadi lebih dalam saat ini. Xiaoyan menggelengkan kepalanya yang agak pusing karena kelelahan yang berlebihan. Dia diam-diam bergumam di dalam hatinya. Sepertinya, saya tidak bisa menunda lebih lama lagi. Xiaoyan bisa mengandalkan flame mantra untuk memulihkan dokinya yang kelelahan. Tetapi dia hanya bisa perlahan memulihkan kekuatan spiritualnya. Jika dia tidak dengan cepat menghabisi Yunsan hari ini, kemungkinan dia akan menjadi orang pertama yang akhirnya jatuh pingsan. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan. Saat kilatan tajam melintas melalui penglihatan Xiaoyan yang agak kabur, kedua tangannya tiba-tiba bergerak. Setelah perubahan segel di tangan Xiaoyan, teratai api 3 warna berbeda yang tergantung di depan Xiaoyan segera melepaskan cahaya yang kuat yang sangat mencolok. Itu tergantung di langit seperti matahari yang cerah. Pergilah. Xiaoyan menjentikkan jarinya saat dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang keras. Teratai api yang perlahan berputar segera berubah menjadi sinar cahaya yang keluar dengan cara seperti kilat. Meskipun teratai api mengandung energi yang agung, namun itu sangat sunyi ketika menembus udara. Itu bahkan tidak menyebabkan riak energi sedikit pun. Namun, cara yang benar-benar sunyi inilah yang menyebabkan rasa dingin muncul di hati orang-orang. Yun berdiri di dekat panggung pernikahan. Matanya tidak berkedip saat dia melihat sosok cahaya kabur yang melintas di langit. Meskipun dokinya disegel, persepsi seorang Do Huang masih ada padanya. Karena itu, dia merasakan sedikit energi yang menakutkan di dalam teratai api itu. Beberapa kepanikan dan kegelisahan segera melonjak ke wajahnya yang cantik. Tangannya yang halus seperti batu giok terkepal sangat erat. Di dalam hatinya, dia dengan jelas tahu bahwa Xiaoyan dan Yunsan telah menggunakan gerakan membunuh mereka yang sebenarnya. Selanjutnya, pemenang pertarungan ini akan ditentukan.
Teratai api melesat dari langit di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti bintang yang jatuh dan bertabrakan dengan tornado besar yang berputar dengan gila. Ukuran teratai api yang kecil berada pada skala yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan tornado yang sangat besar itu. Tabrakan itu seperti burung yang menabrak tembok gunung. Namun, tidak semua hal bisa dinilai dari ukurannya. Bang! Teratai api bertabrakan langsung dengan tornado besar, dan suara dingin yang acuh tak acuh segera bergema di langit seperti guntur. Suara itu bergema di langit. Segera setelah itu, kembang api 3 warna tiba-tiba meletus di dalam tornado. Ledakan mengejutkan yang cukup untuk membuat seseorang benar-benar tuli tiba-tiba bergema di langit. Di bawah badai energi yang menakutkan ini, semua orang yang hadir termasuk Yaulo dan pelindung Wu menjadi sangat terkejut. Mata mereka menunjukkan kengerian dan keheranan saat mereka tiba-tiba menoleh. Sungguh tidak terduga bahwa Angry Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi akan memiliki kekuatan yang semenakutkan ini. Keterampilan Dou mengerikan apa yang diciptakan anak kecil ini. Bang! Ledakan seperti guntur bergema di langit. Gelombang api 3 warna dan warna hijau tua doki bercampur satu sama lain di seluruh langit. Akhirnya, itu bertindak seperti ombak laut yang bergolak saat mereka menyapu ke segala arah. Gelombang api yang menakutkan menyebar ke segala arah dan mempengaruhi medan pertempuran yang kacau di langit yang jauh. Mereka yang merespon dengan cepat berhasil melarikan diri dari bahaya, tetapi mereka yang sedikit lebih lambat dihantam oleh gelombang api seperti banjir. Itu membuat dada mereka seperti menerima pukulan keras seperti palu. Itu menyebabkan mereka memuntahkan seteguk darah. Darah dengan cepat menguap di bawah suhu tinggi dari gelombang api. Sinar matahari yang tersebar di langit juga telah lenyap pada saat ini. Gelombang api 3 warna tampak seperti lapisan awan yang gelap yang menutupi langit di atas sekte Mystic Cloud. Bahkan sinar matahari kesulitan menembus lapisan awan api yang tebal itu. Awan merah menyelimuti langit, memantulkan cahaya merah tua yang terpantul pada banyak wajah tercengang di tanah terbuka. Sesaat kemudian, suara ludah yang ditelan berulang kali terdengar. Tangan yang gemetar dari beberapa orang menyeka keringat dingin di dahi mereka. Di depan kekuatan yang menakutkan ini, bahkan menyebabkan para ahli di kelas doang merasa sangat tidak berdaya. Hai Bodom dan yang lainnya segera turun dari langit dan mendarat di atas pohon tinggi. Penampilan mereka agak menyedihkan. Gelombang api menakutkan yang menyapu beberapa saat yang lalu telah membuat mereka lengah. Namun, beruntung kekuatan mereka sebenarnya cukup besar. Karena itu, mereka tidak menerima banyak luka serius meski terlihat menyedihkan. Apakah kamu baik-baik saja? Semua orang mengungkapkan diri dan saling memandang sebelum membuka mulut untuk menanyakan orang lain. Hai Bodong tertawa getir. Tatapannya menyapu para ahli di sisinya dan segera merajut alisnya sedikit. Setelah pertempuran besar sebelumnya, pihak mereka setidaknya kehilangan 3 ahli doang. Meskipun mereka telah berhasil menyebabkan sekte Mystic Cloud kehilangan beberapa sesepuh, intensitas pertempuran besar ini jauh melebihi harapan semua orang. Yinggu dan 2 lainnya memiliki sedikit warna hijau di wajah mereka. Ini karena sebagian besar dari doang yang hilang adalah bawahan mereka. Sekte Mystic Cloud sialan. Ketiga orang itu bertukar pandang satu sama lain sebelum mengatupkan gigi dan diam-diam mengutuk. Ahli doang ini bukanlah orang biasa yang mereka rawat secara acak. Hilangnya beberapa dari mereka cukup untuk menyebabkan daging mereka merasa sakit yang luar biasa. Aku ingin tahu bagaimana kondisi Xiaoyan saat ini. Wajah Lin Yan saat ini agak pucat, namun matanya memiliki panas yang tidak biasa. Dari kelihatannya, pertarungan mereka kali ini sangat brutal, tapi itu sesuai dengan selera Lin Yan. Berdasarkan sudut pandangnya, seseorang harus menjalani kehidupan yang penuh dengan stimulasi. Perasaan hemat dari Akademi Yanan jauh dari mampu memuaskan hati kecanduan pertempuran seperti Lin Yan. Lin Shuya dan Liu Qing di sampingnya
menggelengkan kepala saat mendengar ini. Wajah keduanya juga tidak terlalu bagus. Masing-masing memiliki beberapa luka di tubuh mereka, tetapi ini tidak dianggap terlalu serius. Aku tidak menyangka orang ini sebenarnya menyembunyikan banyak kekuatan. Meskipun saya sudah sangat memikirkannya, saya tetap tidak menyangka dia bisa bertarung dengan seorang elit Dozong. Harus diketahui bahwa kekuatan orang ini hanya berada di puncak kelas doang. Jika masalah di sini sampai ke akademi dalam, kemungkinan bahkan penatua pertama Sukian akan sangat terkejut. Kata-kata Lin Shuya dan Liu Qing mengandung perasaan tidak berdaya. Saya juga khawatir apakah dia mati atau masih hidup dalam gelombang api itu. Orang ini bahkan tidak dapat melarikan diri dari beberapa keterampilan Do yang dia gunakan. Mata seperti permata Zian melihat ke arah awan api yang menutupi langit. Dia kemudian mengatupkan giginya. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, masih ada kekhawatiran di wajah kecilnya. Lin Yan dan yang lainnya mengangkat kepala. Tatapan mereka melihat ke lapisan awan tebal yang secara samar mengungkapkan 3 pancaran warna yang berbeda. Mereka sedikit terkejut dan merasa agak tidak nyaman di dalam hati mereka. Itu karena lawan dari Shoyan kali ini adalah seorang Dozong sejati. Selama waktu Hai Bodon dan yang lainnya berkumpul bersama, sesepuh dari sekte Mystic Lord juga muncul di panggung pernikahan di lapangan terbuka. Mereka saling memandang penampilan menyedihkan satu sama lain. Wajah mereka menjadi jauh lebih buruk ketika mereka menemukan bahwa mereka kehilangan 1/4 dari orang yang hadir sebelum pertarungan. Yun Yun yang berada di sekitar panggung pernikahan merasakan hatinya tenggelam saat ini ketika dia melihat kekurangan jumlah dari sesepuh sekte Mystic Lord. Sungguh tidak terduga bahwa kerugian sekte Mystic Lord akan menjadi separah ini. Selain itu, tidak ada yang tahu apakah Yunsan masih hidup di dalam awan api di langit. Meskipun semua orang tahu kekuatan besar dari seorang elit Dozong, semua orang dengan jelas merasakan energi menakutkan seperti apa yang terkandung dalam teratai api yang telah dilepaskan Shoyan. Oleh karena itu, meskipun mereka sangat jelas tentang kekuatan Yunsan, mereka masih dipenuhi ketidakpastian. Semua sesepuh menunjukkan wajah yang sama tidak pasti saat mereka mengangkat kepala dan melihat ke langit. Sesaat kemudian, mereka bertukar pandang satu sama lain dan tanpa sadar menatap Yun Yun di bawah. Meskipun Yun Yun telah dicopot dari posisinya sebagai pemimpin sekte, dia masih seorang yang telah menjadi pemimpin sekte untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, reputasi Yun Yun di dalam sekte Mystic Lord setidaknya bisa menjadi yang kedua, meskipun tidak sebanding dengan Yunsan. Sekarang tidak pasti apakah Yunsan masih hidup atau sudah mati. Sesepuh ini secara alami menganggap Yun Yun sebagai orang yang bertanggung jawab. Yun Yun tidak peduli dengan tatapan semua sesepuh di atas. Situasi berbahaya seperti apa yang dihadapi sekte Mystic Lord kali ini tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah situasi bertahan hidup atau mati. Sementara semua orang telah mengarahkan pandangan mereka ke awan api di langit, bagian dari awan api tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens. 2 sosok manusia segera bergegas maju dengan satu di depan dan satu di belakang. Kedua sosok manusia yang tiba-tiba muncul secara alami menarik semua mata yang hadir. Namun, setelah semua orang melihat dengan jelas, mereka menyadari bahwa kedua orang ini bukanlah Shoyan dan Yunsan, tetapi pelindung Wu dan Yaolao. Tubuh kedua orang itu menjadi tidak stabil setelah dipaksa keluar dari awan api. Pada saat ini, penampilan kedua orang ini sangat berbeda dari sebelumnya. Kabut hitam aneh yang telah menutupi tubuh pelindung Wu telah benar-benar tersebar pada saat ini. Dada pelindung Wu naik dan turun dengan intens, dan suara terengah-engah yang berat berulang kali terdengar. Kondisi pelindung Wu mungkin menyedihkan, tapi tubuh ilusi Yaolao di sisi berlawanan juga menjadi jauh lebih kurus saat ini. Wajahnya juga tampak jauh lebih tua saat ini. Jelas, dua orang ini telah mengalami pertarungan yang sangat sengit dan berbahaya. Hasil dari pertempuran sengit itu, sepertinya keduanya berakhir dengan luka serius. Orang tua, tidak disangka kamu masih sekuat ini meski tidak memiliki tubuh.
Kamu benar-benar layak menjadi Yao Zunze yang terkenal di seluruh benua. Jubah pelindung Wu yang berwarna hitam itu sedikit bergetar saat dia tertawa dengan cara yang aneh. Tidak mudah untuk mengambil semangat diriku yang dulu ini. Yao Lao tertawa. Cahaya merah tua di bawah jubah berwarna hitam menjadi lebih pekat setelah mendengar ini. Suara yang agak rendah dan dalam perlahan-lahan keluar. Begitukah? Apakah menurut Anda begitu mudah menangani pelindung ini? Hari ini, saya pasti akan menangkap Anda dan kembali ke Hall of Soul bahkan jika saya harus membayar harga yang besar. Itu karena pemimpin Aula sangat tertarik dengan jiwa Anda. Mata Yaula tanpa sadar menyipit ketika dia mendengar kesuraman yang tidak biasa dalam kata-kata pelindung Wu. Kegelisahan juga muncul di dalam hatinya. Awan api tebal di udara tiba-tiba berdesir saat pikiran ini berputar di dalam hati Yao Lao. Pusaran besar muncul dan itu mulai berputar dengan liar. Mengikuti peningkatan intens rotasi putaran, awan api yang menyebar mulai menunjukkan gangguan seperti semburan. Dua suara embusan kecil tiba-tiba muncul saat putaran mencapai kecepatan rotasi tertentu. Dua sosok manusia segera dimuntahkan dengan keras oleh pusaran itu. Munculnya dua sosok manusia segera menyebabkan semua orang yang hadir mengalihkan pandangan mereka. Semua orang menghela nafas lega ketika pandangan mereka menyapu kedua orang itu. Jelas, kedua orang ini adalah karakter utama dari medan pertempuran. Mereka adalah Shoyan dan Yunsan. Kedua sosok manusia itu jatuh ke tanah setelah keluar dari awan api. Dari penampilan mereka, kedua orang itu sepertinya telah turun ke kondisi tidak sadar selama ledakan energi yang menggetarkan jiwa itu. Selama waktu semua orang terpana, sosok manusia yang berada di belakang tiba-tiba bergetar. Matanya yang tertutup rapat juga perlahan terbuka di tengah angin yang berputar di sisi telinganya. Sosok manusia yang bangun mengendalikan tubuhnya yang turun. Itu segera menarik perhatian banyak orang di tanah terbuka. Sosok manusia yang telah terbangun tidak peduli dengan seruan orang-orang di bawah. Tubuhnya berhenti sejenak sebelum bahunya bergetar dan sepasang sayap api hijau giok melonjak dan muncul di punggungnya. Itu adalah Shoyan. Dia adalah Shoyan. Sayap api yang familiar segera mengungkapkan identitas sosok manusia itu. Segera, banyak seruan dan sorak-sorai terdengar di lapangan terbuka. Sayap api hijau giok di punggungnya muncul. Shoyan tiba-tiba menyerbu ke arah Yunsan yang berulang kali turun di bawah. Doki kecil yang tersisa di dalam tubuhnya benar-benar ditarik keluar sebelum dililitkan di sekitar tinjunya. Itu kemudian dengan kejam diayunkan ke bawah. Dia jelas mengerti bahwa meskipun kekuatan besar yang dimiliki oleh teratai api 3 warna, tetapi itu masih sulit untuk membunuh elit Dozong hanya dengan mengandalkan ini. Oleh karena itu, dia harus mengambil kesempatan ketika tubuh internal Yunsan melemah untuk mengalahkannya. Jika tidak, begitu Yunsan pulih bahkan sedikit, orang yang menunggu kematian adalah Shoyan sebagai gantinya. Tindakan Shoyan ini sekali lagi menimbulkan seruan yang tak terhitung jumlahnya dari lapangan terbuka. Siapapun tahu bahwa pertahanan Yunsan berada pada titik terlemah saat ini. Jika dia menerima pukulan berat sekarang, dia pasti akan mati atau bahkan terluka parah. Shoyan dengan cepat bergegas ke depan Yunsan di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan yang liar. Pada saat ini, Shoyan mampu membuka matanya dan memiliki kesadaran. Oleh karena itu, teror tanpa sadar menyebar di hati Yunsan. Saat melihat senyum buas dan niat membunuh yang muncul di wajah Shoyan, dia bisa merasakan bahwa jika Shoyan benar-benar menggunakan gerakan membunuh pada saat ini, maka akhir dari hidupnya akan sangat menyedihkan. Senyum ganas di sudut mulut Shoyan juga semakin melebar saat dia melihat keterkejutan dan teror yang melonjak di wajah Yunsan. Suara yang lemah kemudian dikirim ke telinga Yunsan. Anjing tua, aku sudah mengatakan saat itu bahwa aku pasti akan membuatmu menyesal karena telah mengizinkanku melarikan diri pada nafas terakhirku. Saya telah mengingat hutang ini selama 3 tahun. Hari ini, aku akan membalas semuanya untukmu, anjing tua.
Cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.